Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nurul Chandra Listiani SPD dari SMKN 2 Klaten. Ibu Nurul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Roro Nugroho SPD MM selaku mentor, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya izinkan saya juga untuk berpantun terlebih dahulu. Kalau saya berpantun nanti jamnya apa Bapak Ibu? Ya, karena saya perempuan jadi cantik gitu ya. Ke pasar beli ikan sepat, jangan lupa beli buah salak. Semangat Bapak Ibu guru hebat, mari mendidik dengan berakhlak. Baik, jadi maksud dan tujuan, maaf sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Nurul Chandra Listiani, instansi saya berasal dari SMK Negeri 2 Klaten. Di sini saya akan melakukan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Provinsi Jawa Tengah angkatan 68 sampai dengan 72 tahun 2024. Jadi maksud dan tujuannya adalah yang pertama, peserta mampu menyusun laporan orientasi PPPK yang menitik beratkan pada penyusunan rencana hasil kerja atau RHK. Kemudian yang kedua, media penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuannya yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Dan yang terakhir, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas. Sebagaimana kita ketahui, Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Di situ ada 7 core value yang nanti akan saya jabarkan dalam RHK saya. Yang akan saya sampaikan ada 5 RHK, Bapak Ibu. Yang pertama, ini tentang terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, dan kebetulan di semester ini saya rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kegiatannya yaitu yang pertama, tentu menyusun draft dokumen perangkat pembelajaran untuk persiapan observasi praktik kinerja guru. Langsung saja deh saya ke penerapan nilai berakhlaknya, yaitu saya berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima masukan. Ini biasanya kami lakukan di tim MGMP Pendidikan Pancasila. Sebelum masuk ke tahun ajaran baru, kita sudah berdiskusi untuk menyusun materi-materi, soal-soal seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua, melaksanakan observasi kinerja guru atau praktik pembelajaran guru. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu saya melaksanakan praktik pembelajaran guru dengan kemampuan terbaik. Ini core value-nya adalah kompeten, dengan indikatornya tadi yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan refleksi atau tindak lanjut observasi kinerja guru. Penerapan nilai berakhlak yang saya lakukan adalah melakukan refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengetahui capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Dengan core value berorientasi pelayanan, dengan indikatornya yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian untuk RHK yang kedua, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini saya mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya. Kemudian kegiatannya yang pertama jelas mendaftar dulu sebagai peserta kegiatan seminar. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu saya aktif mencari info seminar dan mendaftar sebagai peserta seminar. Dengan core value-nya adalah adaptif, bertindak proaktif begitu. Jadi saya mengikuti grup-grup di Telegram maupun mengikuti info-info seputar pendidikan, seminar begitu ya, entah itu di IG atau di WA. Kemudian yang kedua tahapannya adalah mengikuti kegiatan seminar. Dengan penerapan nilai berakhlaknya, saya menerima dan menghargai keberagaman dalam kegiatan seminar.
baik dari segi latar belakang, budaya, dan pandangan. Dengan core value-nya yaitu harmonis, indikatornya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mendownload sertifikat seminar. Tentu ini tidak hanya sekedar mendownload dapat sertifikat kemudian sebagai syarat di PMM saja, tidak ya Bapak Ibu ya, karena sayang sekali kalau niat kita mengikuti seminar hanya untuk itu ya. Jadi di sini saya menyerap dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari seminar untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan core value-nya adalah kompeten. Indikatornya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi karena zaman itu kan selalu berubah, jadi kita perlu mengupgrade diri begitu. Kemudian lanjut untuk RHK yang ketiga. Rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kegiatan dan tahapan yang pertama yaitu saya mendaftarkan sebagai peserta seminar. Kemudian penerapan nilainya saya antusias mendaftar juga antusias untuk mengikuti kegiatannya begitu. Kemudian tahapan yang kedua saya mengikuti kegiatan praktik baik. Penerapan nilainya yaitu saya memiliki rasa tanggung jawab atas kehadiran, partisipasi, dan pencapaian dalam berbagai praktik baik yang diadakan oleh instansi sekolah tempat saya bekerja, baik dalam persiapan maupun implementasi. Dalam hal ini penerapan core value-nya yaitu akuntabel, dengan indikatornya melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan praktik baik tidak hanya sekedar datang, pergi, dapat sertifikat, tapi kita juga memiliki rasa tanggung jawab untuk kehadiran, kemudian juga menyimak materinya seperti itu. Atau kadang kita juga terlibat menjadi panitia, nah kita melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah mendownload sertifikat yang telah diberikan. Nah, sama dengan tadi mengikuti seminar, tidak hanya di-download sertifikatnya, di-upload di Ekin sebagai bukti dukung begitu ya. Sayang sekali kalau hanya untuk seperti itu. Tapi kita juga harus menerapkan saya menyerap dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan praktik baik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan core value-nya adalah kompeten. Indikatornya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Lanjut di RHK keempat, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pegawai sekolah. Tahapan yang pertama, saya adalah mempelajari materi di PMM ini luar biasa sekali materi yang kita dapatkan di PMM, sangat up to date Bapak Ibu dan penerapan nilainya saya mempelajari materi di PMM dengan seksama dan mencatat informasi penting. Kemudian core value-nya ini adalah kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, itu indikatornya. Kemudian tahapan yang kedua, saya adalah mengerjakan post-test. Dengan penerapan nilai berakhlaknya, saya menyelesaikan semua tugas atau post-test yang diberikan di PMM. Ini core value-nya adalah akuntabel, dengan indikator melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi ketika kita sudah mempelajari materi, itu kan biasanya kita mengerjakan post-test ya. Nah, jadi post-testnya itu jangan hanya yang sudah saya lakukan tidak hanya sekedar asal jawab atau kerja kelompok, tapi ya dikerjakan sesuai kemampuan kita. Jadi kita bisa mengukur kemampuan diri kita begitu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu membuat aksi nyata dan mengunggah di PMM. Dengan penerapannya, saya menerima umpan balik terhadap aksi nyata saya agar dapat saling belajar dan bertukar ide atau pikiran dengan sesama pendidik. Nah, biasanya kan nanti setelah kita mengunggah di PMM itu kan mendapatkan umpan balik ya dari bahkan semua guru di Indonesia bisa mengaksesnya. Oke, kemudian itu adalah core value dari kolaboratif dengan indikator memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dan yang terakhir
RHK yang kelima, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, yaitu melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Tahapannya yang pertama, yaitu perencanaan program dan pemahaman tugas wali kelas. Penerapannya, saya mengikuti prosedur dan tata tertib yang ditetapkan oleh instansi sekolah tempat bekerja terkait tugas tambahan sebagai wali kelas. Core value-nya adalah loyal, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Kemudian tahapan yang kedua, membangun komunikasi efektif dengan siswa. Penerapan nilainya, saya memberikan bimbingan, mengidentifikasi, dan menangani masalah perilaku siswa. Core value-nya dalam hal ini adalah berorientasi pelayanan dengan indikatornya ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi kalau ada masalah yang terjadi di antara siswa kita harus gercep, kemudian tahu permasalahannya dan solutif untuk menyelesaikan. Dan tahapan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi perkembangan siswa dengan berkolaborasi dengan guru lain dan orang tua siswa. Penerapan nilainya adalah saya menginformasikan perkembangan akademik dan perilaku siswa kepada orang tua. Jadi saya ada grup WA dengan orang tua, begitu jadi Bapak Ibu. Jadi sering memfoto misal ada kegiatan anak-anak sedang P5, anak-anak pentas, itu saya share di grup orang tua. Nah, biasanya orang tua antusias ketika melihat kegiatan anaknya di sekolah begitu. Selain itu juga jika ada anak-anak yang bermasalah begitu juga saya langsung menghubungi, berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi permasalahan. Kemudian penerapan core-nya dalam hal ini adalah kolaboratif dengan indikator terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi kolaboratif di sini berkolaborasi dengan guru lain juga. Jika ada yang mau bertanya atau memberi masukan dan tanggapan, Bu Ayu, ya monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu Nurul. Pertanyaan saya sederhana saja. Seperti apa bentuk adaptasi yang Anda terapkan, terutama dalam menerapkan nilai core value ASN yang adaptif di tengah perubahan kurikulum? Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya dalam menghadapi perubahan kurikulum, saya melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Jadi bukan tantangan semata. Dan bagi saya adaptasi itu bukan hanya soal berubah ya, tapi kita juga harus menciptakan inovasi yang relevan dan bermakna. Jadi mau gonta-ganti kurikulum, ya kita harus menyesuaikan begitu ya, karena kurikulum mengalami perubahan itu pasti juga ada alasannya. Karena zaman kan semakin berubah gitu, dan kita harus mendidik anak itu sesuai zamannya juga gitu. Ya karena memang anak sekarang beda, tentu beda dengan anak-anak zaman dahulu begitu. Apalagi anak-anak sekarang, anak Gen Z yang katanya menurut pakar psikolog yang dikatakan mereka itu strawberry generation, gampang lenyek gitu ya. Nah jadi itu kalau jadi pengalaman pribadi saya mengajar anak-anak itu porsinya tuh malah lebih banyak memotivasi begitu daripada menyampaikan materi ya. Karena kalau menyampaikan materi yang terlalu banyak itu anak-anak sekarang sudah lebih cepat untuk mendapatkan informasi begitu. Terima kasih. Bapak Woro, monggo untuk memberi tanggapan atau masukan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi ini menarik ya, terkait dengan wali kelas. Jadi tadi berada banyak di situ ya. Jadi kalau kita bicara wali kelas, ini coba kita masuk ke dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 15 tahun 2018 itu tentang beban kerja guru, kepala sekolah dan pengajar terkait dengan wali kelas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tugas wali kelas. Ya. Yang pertama itu mengelola kelas yang menjadi tamu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.